Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rini duduk di kursi kayu tua yang ada di teras rumah kontrakan sederhana mereka. Sore itu, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan. Pelukan hangat bayinya yang baru berusia 3 bulan menjadi satu-satunya sumber ketenangan bagi hatinya. Sesekali, ia menatap ke arah pintu rumah yang masih terbuka, menunggu suaminya pulang dari bekerja. Setiap kali mendengar deru motor melintas di jalan depan rumah, dadanya berdebar, berharap itu adalah suara motor Agus. Hidup bersama Agus bukanlah sesuatu yang ia bayangkan sesempurna dongeng-dongeng yang sering ia dengar ketika remaja. Namun, bagi Rini, rumah tangga bukan tentang kemewahan, melainkan tentang kebersamaan, perjuangan, dan cinta yang saling melengkapi. Agus, suaminya, adalah pria yang dulu ia kenal sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan penuh kasih. Mereka bertemu di sebuah acara hajatan di kampung, ketika Rini masih berusia 21 tahun. Senyum Agus yang tulus, tatapan matanya yang jujur, serta cara bicaranya yang apa adanya membuat hati Rini luluh. Awalnya, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Mertua, ibu dari Agus, menentang pernikahan itu. Baginya, Rini hanya seorang gadis kampung biasa, bukan menantu yang layak untuk putranya. Agus bekerja di sebuah bengkel kecil di kota, sementara Rini hanya seorang penjual kue basah di pasar. Perbedaan latar belakang itulah yang membuat mertua meremehkan. Namun, cinta keduanya lebih kuat dari penolakan itu. Agus nekat menikahi Rini, meski harus menghadapi cibiran dan dinginnya restu ibunya sendiri. Sejak hari itu, Rini berusaha sekuat tenaga menjadi istri yang baik. Ia selalu bangun pagi sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk Agus, membereskan rumah, mencuci pakaian dengan tangan karena mereka tak punya mesin cuci, lalu kembali mengurus kebutuhan harian. Saat sedang hamil, ia tetap berjualan kue di pasar meski tubuhnya lelah, demi menambah penghasilan rumah tangga. Kini, setelah bayinya lahir, kehidupannya berubah. Waktu yang dulu ia habiskan di pasar kini teralihkan sepenuhnya untuk mengurus si kecil. Ia masih ingat jelas perjuangan melahirkan putranya di bidan desa, dengan rasa sakit luar biasa yang membuatnya hampir pingsan. Namun, begitu tangisan bayi itu terdengar, semua lelah seolah sirna. Agus, suaminya, sempat menangis bahagia ketika melihat bayi mungil itu. "Anak kita, Rin, ini anak kita," katanya sambil mengusap kepala Rini yang penuh keringat. Rini pun merasa segala perjuangannya terbayar dengan lahirnya buah hati itu. Namun, ada satu hal yang selalu membuat dadanya sesak, sikap mertua. Sejak awal pernikahan, wanita parubaya itu tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Tatapan mata penuh curiga, ucapan yang tajam, bahkan sikap dinginnya seringkali menusuk hati Rini. Agus ini sebenarnya bisa dapat perempuan yang lebih pantas, lebih terhormat, lebih kaya. Pernah berkata ibunya pada suatu malam, saat Rini tanpa sengaja mendengar percakapan mereka dari balik pintu kamar. "Kenapa harus perempuan kampung seperti dia? Apa dia bisa mengangkat derajat keluarga kita?" Ucapan itu masih terngiang di telinga Rini hingga kini. Meski ia mencoba menutup telinga dan menenangkan hati, luka itu tetap membekas. Ia tahu, sekeras apapun usahanya untuk berbuat baik, bagi mertuanya ia akan selalu salah. Rini merapatkan selimut ke tubuh bayinya, lalu menghela napas panjang. Hatinya campur aduk, bahagia karena memiliki anak, tapi juga cemas karena merasa selalu diawasi dan dihakimi. Satu-satunya yang membuatnya bertahan adalah keyakinan bahwa Agus masih mencintainya. Setiap kali Agus pulang dan mencium keningnya, Rini merasa perjuangannya tidak sia-sia. Malam itu, saat Agus pulang, tubuhnya tampak lelah. Kemeja kerjanya basah oleh keringat, wajahnya kusut karena seharian bergelut dengan pekerjaan di bengkel. Rini segera menyambutnya dengan segelas teh hangat. "Mas, minum dulu. Kamu pasti capek banget," ucap Rini lembut. Agus meneguk teh itu dengan cepat, lalu tersenyum kecil. "Iya, Rin. Capek banget. Tapi kalau lihat kamu sama bayi kita, capeknya hilang." Kalimat itu membuat hati Rini meleleh. Ia tersenyum sambil menatap wajah Agus, lalu meletakkan bayinya di pangkuan suaminya. Agus menatap bayi itu dengan mata berbinar, seolah semua lelahnya terhapus. Rini yakin,
Jika saja mertua bisa melihat momen itu, ia akan tahu betapa tulusnya cintanya pada Agus. Namun, kenyataannya, setiap kali mereka datang berkunjung ke rumah mertua, suasana selalu dingin. Di rumah mertua, Rini selalu merasa seperti orang asing. Ia menunduk, mencoba menghormati, membawa buah tangan seadanya meski tahu mertuanya tidak pernah menghargai. Kadang, mertua bahkan terang-terangan mengomel. Buah kayak begini, buat apa? Kalau bawa yang bagus. Jangan murahan, katanya sini saat Rini membawa rambutan dari pasar. Rini hanya tersenyum kaku, menahan air mata yang ingin jatuh. Agus kadang mencoba menenangkan, tapi ia sendiri tak berani terlalu membela karena takut menyinggung ibunya. Di satu sisi, Rini merasa sangat kecil di hadapan mertua. Namun di sisi lain, ia bertekad membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi istri dan ibu yang baik. Setiap malam, ia selalu berdoa agar rumah tangganya diberi kekuatan. Hari-hari berjalan perlahan. Bayinya tumbuh sehat, meski hidup mereka serba sederhana. Rini selalu merasa cukup, asalkan ada Agus di sisinya. Namun, tanpa ia sadari, bayang-bayang ketidakadilan mulai merayap masuk ke kehidupannya. Ada kalanya Agus pulang lebih malam dari biasanya. Rini tidak pernah curiga, karena ia percaya suaminya sibuk dengan pekerjaan. Ia menyiapkan makan malam, menunggu dengan sabar. Namun, tatapan Agus belakangan ini sering tampak murung, seolah ada beban yang ia sembunyikan. Rini tidak tahu bahwa setiap hari, mertua semakin gencar menyudutkannya di hadapan Agus. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela rumah kontrakan kecil Rini dan Agus. Udara terasa hangat, suara ayam berkokok masih terdengar dari kejauhan, dan tangisan bayi memecah kesunyian pagi. Rini, dengan rambut yang belum sempat ia rapikan, segera bangkit dari tikar untuk menenangkan si kecil. Wajahnya pucat karena kurang tidur, kantung mata terlihat jelas. Namun senyumnya tetap hadir setiap kali ia menatap wajah mungil buah hatinya. "Tenang sayang, ibu ada di sini," bisiknya sambil mengayun-ayunkan pelan. Tubuhnya lelah, tapi hatinya hangat. Sejak menjadi seorang ibu, Rini merasakan cinta yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Meski kehidupan mereka sederhana, setiap pagi yang ia lewati terasa berarti karena ada bayi yang membutuhkan kasih sayangnya. Agus masih terlelap di kasur tipis di ruang tengah. Ia baru saja pulang larut malam karena pekerjaan di bengkel. Rini tidak tega membangunkannya, jadi ia menyiapkan sarapan sendiri. Dengan cepat, ia menanak nasi, menggoreng tempe, dan menyiapkan sambal sederhana. Tangannya cekatan, meski sesekali harus berhenti untuk menyusui bayinya. Saat matahari semakin naik, Agus terbangun. Ia menguap lebar, lalu bangkit dengan wajah letih. Rini menyambutnya dengan senyum, menaruh piring berisi nasi hangat di meja. "Mas, sarapan dulu. Aku buatkan tempe goreng kesukaanmu," ucap Rini dengan suara lembut. Agus mengangguk, lalu duduk. Ia makan dengan lahap, meski sesekali melirik ke arah bayi yang masih tertidur di pangkuan Rini. "Kamu nggak makan, Rin?" tanyanya. "Nanti saja, Mas. Aku masih kenyang," jawab Rini sambil tersenyum, padahal sebenarnya perutnya lapar. Namun, ia terbiasa mendahulukan Agus, memastikan suaminya kenyang sebelum ia sendiri makan. Hari-hari seperti itu adalah rutinitas bagi mereka. Tapi, belakangan, bayangan ketidakadilan mulai muncul. Setiap kali mereka berkunjung ke rumah mertua, suasana selalu menegangkan. Rumah mertua yang besar, dengan cat tembok berwarna hijau pudar, terasa dingin meski cuaca panas. Begitu Rini masuk, tatapan tajam selalu mengarah padanya. Mertua duduk di kursi rotan tua di ruang tamu, dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Agus, kamu pulang telat terus belakangan ini. Jangan-jangan uangmu habis buat perempuan lain?" sindir ibunya suatu sore, padahal Rini ada di situ. Agus terdiam, wajahnya memerah. "Bu, jangan ngomong sembarangan. Saya sibuk kerja di bengkel," jawabnya dengan nada menahan emosi. Namun, Rini tahu, kata-kata itu sebenarnya juga ditujukan padanya. Seolah-olah mertua ingin menanamkan rasa curiga di antara mereka. Kalau istrimu itu betul-betul baik, dia pasti bisa bantu cari uang. Jangan cuma jadi beban kamu saja. Kerja, Rin. Jangan cuma bisa ngurus bayi. Perempuan zaman sekarang itu harus pintar. Jangan manja, ujar mertua dengan suara tinggi.
Rini hanya bisa menunduk. Hatinya sakit, tapi ia tidak berani melawan. Ia tahu, jika ia membalas perkataan itu, semuanya hanya akan semakin buruk. Agus pun hanya diam, tidak membela, hanya menggenggam tangan Rini sekilas sebagai tanda bahwa ia mengerti perasaan istrinya. Setelah pertemuan itu, hati Rini kacau. Ia merasa tak pernah benar-benar diterima. Bayinya pun pernah dicibir. Anak ini kurus. Kamu nggak bisa rawat anak? Jangan sampai nanti sakit-sakitan. Kamu harus belajar jadi ibu yang benar, kata mertua suatu kali sambil menimang cucunya dengan kasar. Air mata Rini menetes dalam diam. Ia merasa direndahkan, seolah kasih sayang yang ia berikan pada bayinya tak berarti. Hari demi hari, tekanan itu semakin kuat. Agus yang dulu selalu membela, mulai terlihat goyah. Ia semakin jarang berbicara banyak dengan Rini. Jika pulang, ia sering tampak murung. Kadang, ketika Rini bertanya, jawabannya singkat dan dingin. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya Rini suatu malam, ketika Agus duduk termenung di teras. "Nggak apa-apa. Aku cuma capek," jawab Agus singkat, lalu menghisap rokok dalam-dalam. Rini tahu ada yang salah, tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Ia ingin percaya, ingin tetap yakin bahwa suaminya mencintainya. Namun, bayangan ucapan mertua seolah terus mengikuti, menanamkan ketakutan dalam benaknya. Di saat-saat seperti itu, Rini hanya bisa memeluk bayinya erat-erat. Ia berbisik pada anaknya, "Kamu satu-satunya alasan ibu kuat. Ibu nggak peduli kalau orang lain benci sama ibu, asalkan kamu sehat." Pernah suatu sore, ketika Agus baru pulang kerja, ibunya datang tanpa memberi kabar. Dengan langkah terburu-buru, mertua langsung masuk rumah kontrakan mereka. Wajahnya masam, matanya tajam menatap Rini. "Apa yang kamu lakukan di rumah sepanjang hari, Rin? Rumah masih berantakan begini. Kalau kamu nggak bisa urus rumah, apa gunanya jadi istri?" katanya dengan nada tinggi. Rini yang saat itu sedang menimang bayinya, hanya bisa terdiam. Agus pun tampak serba salah, berdiri di antara ibunya dan istrinya. "Bu, jangan marah. Rini sudah berusaha kok. Dia kan sibuk ngurus bayi," kata Agus mencoba menengahi. Namun, ibunya hanya mendengus. "Alasan? Perempuan lain juga bisa ngurus bayi sambil beres-beres rumah. Dasar nggak bisa apa-apa." Kata-kata itu menusuk hati Rini dalam-dalam. Setelah ibunya pulang, ia hanya bisa menangis diam-diam di kamar. Agus mencoba menenangkan, tapi diamnya suami membuatnya merasa semakin terasing. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin berat. Rini merasa dunia menyempit. Ia hidup di antara suami yang semakin dingin dan mertua yang tak pernah berhenti menekan. Meski begitu, ia tetap bertahan. Ia masih berharap semua ini hanya badai kecil yang suatu hari akan berlalu. Namun, tanpa ia sadari, badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Sore itu langit tampak muram. Awan abu-abu menggantung rendah, angin berhembus kencang membawa hawa dingin. Di kontrakan kecil itu, Rini tengah duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian bayi yang baru ia jemur pagi tadi. Tangannya cekatan, namun matanya sayu, karena kurang tidur beberapa hari terakhir. Bayinya sering terbangun tengah malam, membuatnya harus begadang dan menenangkan dengan penuh kesabaran. Agus belum pulang. Biasanya jam segini ia sudah tiba di rumah. Duduk di kursi kayu sambil menyalakan rokok, atau bercanda dengan bayi mereka. Namun hari ini berbeda. Rini menoleh ke arah jam dinding, jarum panjang sudah mendekati angka 7 malam, tapi suaminya belum juga muncul. Di sela kegelisahannya, ponsel jadulnya bergetar. Ada pesan masuk dari seorang tetangga yang dikenal sering ikut campur urusan orang. Namanya Buati, wanita parubaya yang suka berbisik-bisik dengan ibu-ibu lain di warung. "Rin, kamu hati-hati ya. Aku tadi lihat Agus di bengkel ngomong sama perempuan. Katanya dekat sekali. Kamu jangan sampai dibohongi." Pesan itu membuat tangan Rini gemetar. Ia tahu Buati bukan orang yang bisa dipercaya 100%. Seringkali wanita itu menyebarkan cerita tanpa dasar. Namun, hati siapa yang tidak terguncang jika membaca kalimat seperti itu? Rini mencoba menenangkan diri. Ia yakin suaminya tidak seperti yang dituduhkan. Agus memang sering bercakap dengan pelanggan di bengkel, dan tidak jarang pelanggannya perempuan. Itu wajar, pikirnya.
Namun bisikan-bisikan seperti itu tidak berhenti di situ. Besok paginya, ketika Rini berbelanja sayur di warung dekat rumah, ia mendengar dua ibu-ibu berbisik sambil melirik ke arahnya. Kasihan ya si Rini. Katanya Agus sekarang sering pulang telat. Jangan-jangan ada main sama cewek lain. Ucap salah satu dengan suara cukup keras. Bukan cuma itu, Bu. Aku dengar malah sebaliknya. Si Rini itu katanya yang dekat sama pria lain. Ada tukang sayur suka datang ke rumahnya lama sekali. Timpal yang lain sambil menahan tawa. Rini tercekat. Darahnya berdesir kencang. Ia ingin mendekat dan membela diri, tapi suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Ia tahu, meski ia menjelaskan, orang-orang tidak akan peduli. Fitnah lebih menarik daripada kebenaran. Hari itu ia pulang dengan hati remuk. Sepanjang jalan, ia memeluk bayinya erat-erat, seolah mencari perlindungan dari dunia yang kejam. Malam harinya, Agus pulang dengan wajah muram. Rini mencoba menyambutnya dengan senyum. Tapi suaminya hanya lewat begitu saja. Langsung duduk di kursi dan menyalakan rokok. Mas, aku sudah masak. Makan dulu, ya? Ucap Rini dengan suara lirih. Agus tidak langsung menjawab. Ia menghisap rokok dalam-dalam, lalu menatap Rini tajam. Rin, aku dengar kabar nggak enak tentang kamu. Rini tertegun. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kabar apa, Mas? Tanyanya hati-hati. Agus menghembuskan asap rokok keras-keras. Kata orang, kamu dekat sama tukang sayur yang sering keliling sini. Kamu pernah ngomong apa sama dia? Kenapa tiap kali aku pulang kerja, dia suka ada di depan rumah? Rini langsung pucat. Astagfirullah, Mas. Demi Allah aku nggak pernah dekat sama siapapun. Tukang sayur itu cuma lewat, kadang manggil aku kalau ada barang murah. Itu saja. Aku bahkan nggak pernah ngobrol lama. Namun wajah Agus tetap dingin. Kamu pikir aku bisa percaya begitu saja? Orang-orang di luar sana nggak mungkin ngomong kalau nggak lihat apa-apa. Kamu harus hati-hati, Rin. Jangan bikin aku malu. Air mata Rini jatuh begitu saja. Ia merasa tubuhnya lemas. Bagaimana mungkin suaminya, yang dulu begitu percaya padanya, kini dengan mudah termakan omongan orang? Mas, tolong percaya sama aku. Aku nggak pernah macam-macam. Aku cuma di rumah, ngurus anak, ngurus kamu. Aku nggak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Ucap Rini dengan suara bergetar. Agus terdiam lama, lalu akhirnya berdiri. Aku capek. Rin, aku nggak mau ngomong lagi malam ini. Ia lalu masuk ke kamar, meninggalkan Rini sendirian di ruang tamu. Tangisan pecah dari bibir Rini. Ia merasa terhimpit. Fitnah itu mulai meracuni pikirannya, meretakkan rumah tangganya yang ia perjuangkan dengan penuh cinta. Keesokan harinya, keadaan semakin parah. Mertua datang ke rumah dengan wajah masam. Begitu masuk, ia langsung menghardik tanpa basa-basi. Rini, apa benar kamu selingkuh sama tukang sayur? Bentaknya dengan suara lantang. Rini terperanjat, hampir menjatuhkan bayi yang digendongnya. Bu, astagfirullah. Itu nggak benar. Saya tidak pernah begitu. Jangan bohong. Orang-orang sudah cerita ke saya. Kalau kamu memang perempuan baik-baik, kenapa nama kamu jelek di kampung? Rini mencoba menjelaskan, tapi mertuanya tidak mau mendengar. Agus yang baru pulang dari bengkel hanya berdiri kaku, tidak berani membela. Hatinya bimbang, pikirannya digelayuti keraguan. Mertua melanjutkan kata-katanya dengan tajam. Saya sudah bilang dari dulu, Agus, kamu salah pilih istri. Perempuan ini nggak pantas masuk keluarga kita. Dia cuma bikin malu. Rini merasa dunianya runtuh. Setiap kata itu seperti belati yang menusuk dadanya. Ia ingin berteriak, ingin menjerit bahwa ia tidak bersalah. Namun, suaranya tenggelam di antara tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Malam itu, setelah semua ribut, Rini hanya bisa memeluk bayinya erat-erat sambil menangis. Ia membisikkan doa-doa, memohon agar kebenaran suatu hari terbuka. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari yang dijalani Rini setelah kepindahannya ke rumah mertua terasa begitu panjang dan penuh beban. Waktu yang seharusnya menjadi masa paling indah setelah kelahiran bayi pertamanya, justru berubah menjadi masa penuh tekanan. Rini merasakan setiap detik seolah menjadi ujian.
Namun ia tetap berusaha bertahan dengan kesabaran demi menjaga keluarganya tetap utuh. Pagi itu, matahari baru saja menyinari halaman rumah besar keluarga Agus. Rumah itu memang jauh lebih megah dibanding rumah kecil orang tua Rini di kampung. Namun, di balik dinding kokoh dan lantai marmer mengkilap, ada dingin yang menusuk hati Rini. Ia merasa bukan bagian dari rumah itu, lebih seperti orang asing yang sedang menumpang. Rini duduk di ruang tamu sambil memangku bayinya yang baru berusia beberapa bulan. Wajahnya tampak lelah. Kurang tidur karena semalaman harus bergantian menenangkan si kecil yang rewel. Bayinya baru saja tertidur setelah disusui. Rini membaringkannya di atas pangkuan dengan penuh kelembutan. Tatapannya kosong menembus jendela. Pikirannya dipenuhi rasa khawatir tentang masa depan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Nyeng. Ratna, ibu mertua Rini, muncul dengan wajah ketus. Wanita parubaya itu membawa nampan berisi cangkir teh. Bukannya menatap dengan kasih sayang pada cucu yang sedang tertidur, ia justru mengerling sinis pada Rini. Rini, kamu dari pagi cuma duduk-duduk saja? Tanyanya dengan nada tajam. Rumah sebesar ini banyak pekerjaan. Kamu pikir semua akan selesai sendiri? Rini menunduk. Maaf, Bu. Saya semalam begadang karena bayi rewel. Saya baru sempat duduk setelah membereskan kamar. Nyeng. Ratna mendengus. Alasan. Perempuan zaman sekarang memang sukanya malas. Dikit-dikit bayi rewel dijadikan dalih. Dulu waktu saya melahirkan Agus, saya tetap bekerja di ladang, tetap memasak untuk keluarga. Tidak ada yang namanya mengeluh. Kata-kata itu menusuk hati Rini. Ia tahu mertua tidak pernah benar-benar menerimanya sejak awal. Meski begitu, ia menahan diri untuk tidak membantah. Ia hanya menjawab dengan suara lirih. Iya, Bu. Nanti setelah bayi bangun saya akan bantu bereskan dapur. Nyeng. Ratna menatapnya dengan tatapan merendahkan. Lalu beranjak pergi meninggalkan Rini yang kembali memeluk bayinya erat-erat. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan, membasahi pipinya. Ia merasa begitu sendirian, seolah tak ada tempat yang bisa memberikan kenyamanan baginya. Siang harinya, Agus pulang lebih awal dari kantor. Rini berharap setidaknya ada sedikit kehangatan ketika suaminya pulang. Begitu Agus masuk, Rini tersenyum lemah sambil menyodorkan bayinya. Mas, lihat, dia sudah bisa tersenyum kalau kita ajak bicara. Ucap Rini dengan mata berbinar, berharap Agus ikut merasakan kebahagiaan kecil itu. Namun, Agus hanya melirik sekilas, lalu duduk di sofa sambil membuka ponselnya. Iya, bagus, jawabnya datar, tanpa antusiasme. Rini merasakan ada jarak yang makin hari makin besar antara dirinya dan Agus. Dulu sebelum menikah, Agus selalu penuh perhatian. Namun sejak mereka tinggal di rumah orang tua Agus, sikap itu perlahan memudar. Agus lebih sering menuruti perkataan ibunya dibanding mendengarkan keluh kesah istrinya. Mas, apa kita tidak bisa bicara sebentar? Tanya Rini hati-hati. Bicara apa lagi? Agus tidak mengalihkan pandangan dari ponselnya. Mas, aku merasa tidak enak tinggal di sini. Ibu sering salah paham sama aku. Aku takut masalah menilai aku juga. Suara Rini bergetar, matanya berkaca-kaca. Agus menghela napas panjang, lalu menatap Rini. Rini, jangan mulai lagi. Kamu harus belajar menyesuaikan diri. Ibu itu memang keras, tapi niatnya baik. Jangan lebay. Jangan merasa seperti korban terus. Rini terdiam. Hatinya sakit mendengar suaminya sama sekali tidak mau mengerti. Ia ingin sekali mengatakan bahwa dirinya tidak diperlakukan dengan adil. Tetapi ia tahu, jika ia memaksa, itu hanya akan memperburuk keadaan. Malam harinya, saat semua orang sudah tidur, Rini duduk di samping boks bayi sambil melamun. Suara napas bayi yang teratur membuat hatinya sedikit tenang. Ia membelai lembut kepala kecil itu. Nak, maafkan ibu. Ibu tidak bisa memberikan kenyamanan seperti yang seharusnya. Tapi ibu janji, apapun yang terjadi, ibu akan selalu melindungi kamu. Bisiknya lirih, sambil menahan tangis. Hari-hari berikutnya semakin berat. Nyeng. Ratna selalu mencari celah untuk menyalahkan Rini. Sekali waktu, ketika ada kerabat yang datang berkunjung, Nyonya. Ratna sengaja menyinggung Rini di depan mereka. Anak zaman sekarang ini aneh. Baru melahirkan saja sudah tidak sanggup bekerja. Bayinya ditinggal tidur, rumah berantakan,
Suami kasihan kalau pulang, katanya dengan nada menyindir. Kerabatnya hanya tersenyum canggung, sementara Rini menunduk, menahan malu dan perih di hatinya. Ia ingin sekali membela diri, tapi ia tahu semua itu sia-sia. Di sisi lain, Agus semakin sering pulang larut malam. Katanya karena lembur, tetapi Rini tidak pernah benar-benar tahu. Ia sering gelisah menunggu, tetapi ketika ditanya, Agus hanya menjawab singkat. Jangan banyak tanya, aku capek. Rini makin merasa terjebak dalam lingkaran kesepian. Satu-satunya penghiburan hanyalah bayinya yang mulai tumbuh sehat. Senyuman kecil dari buah hatinya itu menjadi alasan terbesar untuk terus bertahan, meski hatinya hancur sedikit demi sedikit. Rini mulai menuliskan isi hatinya di sebuah buku harian kecil yang ia sembunyikan di laci meja. Dalam tulisannya, ia curahkan semua kesedihan, kekecewaan, dan kerinduan pada kasih sayang suaminya. Menulis adalah satu-satunya cara agar ia tidak gila oleh tekanan yang setiap hari ia hadapi. Suatu malam, Rini menulis dengan tangan gemetar. Aku ingin sekali Agus kembali seperti dulu, penuh perhatian dan cinta. Aku ingin sekali ibu mertua melihatku sebagai menantu, bukan beban. Tapi mengapa semakin hari aku merasa seperti orang asing? Apakah aku salah menikah? Ataukah ini memang jalan hidup yang harus kuterima? Air matanya jatuh di atas kertas, membuat tinta tulisannya melebar. Rini menutup buku itu dengan cepat, lalu merebahkan diri di samping bayinya. Ia memeluk si kecil erat-erat, mencari kehangatan yang tidak ia dapatkan dari suami maupun mertua. Di luar kamar, Nyonya Ratna yang kebetulan lewat sempat melihat lampu kamar masih menyala. Ia mengerutkan dahi, bergumam, dasar perempuan aneh, sudah malam masih saja tidak tidur. Jangan-jangan sibuk chatting sama laki-laki lain. Perkataan itu ia simpan dalam hati, tetapi kelak akan menjadi bibit fitnah yang menghancurkan rumah tangga Rini. Namun untuk saat itu, Rini tidak tahu. Ia hanya tahu bahwa hidupnya kian terhimpit, dan harapan satu-satunya hanyalah bayi kecil yang selalu menunggu senyum darinya setiap pagi. Hari-hari di rumah besar itu berjalan dengan suasana yang semakin menyesakan bagi Rini. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri, membantu di dapur, membersihkan rumah, bahkan menahan segala ucapan pedas dari Nyonya Ratna. Namun, apapun yang ia lakukan selalu terasa salah di mata sang mertua. Pagi itu, udara sejuk menelusup lewat jendela kamar. Bayi mungil Rini baru saja bangun. Tangisnya nyaring memecah keheningan. Rini dengan cekatan menggendongnya, menimang pelan, lalu menyusui dengan penuh kasih. Senyum kecil muncul ketika melihat mata bening itu menatapnya, seolah berkata bahwa dialah satu-satunya harapan dalam hidup Rini. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suara langkah tergesa terdengar mendekat, dan pintu kamar terbuka keras. Nying. Ratna berdiri dengan wajah masam. Rini, dari tadi ibu sudah panggil kamu berkali-kali di dapur. Kamu tuli ya? Atau sengaja pura-pura tidak dengar? Bentaknya. Rini tersentak, buru-buru menutup kain menyusui. Maaf, Bu, saya baru saja menyusui bayi. Saya tidak mendengar panggilan ibu. Alasan lagi. Nying. Ratna mendengus. Anak kecil dijadikan tameng terus. Kalau kamu terus begitu, kapan bisa jadi istri yang benar? Kata-kata itu kembali menancap di hati Rini. Ia mencoba tersenyum kaku. Baik, Bu. Saya segera ke dapur setelah ini. Nying. Ratna hanya berdecak, lalu meninggalkan kamar. Rini menunduk, memeluk bayinya erat-erat sambil berbisik lirih. Nak, sabarlah bersama ibu. Semoga suatu hari nanti semua akan berubah. Siang harinya, ketika Agus pulang kerja, Nyonya Ratna sudah duduk di ruang tamu menunggunya. Begitu Agus masuk, ibunya langsung menyambut dengan suara yang dibuat sedramatis mungkin. Gus, kamu harus dengar kelakuan istrimu itu. Seharian kerjaannya cuma di kamar, tidak peduli urusan rumah. Ibu panggil berkali-kali pun tidak datang. Kalau begini, apa yang bisa kamu harapkan darinya? Agus menghela napas. Wajahnya terlihat lelah. Ia melirik sekilas ke arah Rini yang berdiri canggung sambil menggendong bayi. Rini, benar kata ibu? Tanya Agus dengan nada datar. Rini buru-buru menjawab, Mas, aku tidak sengaja. Bayi sedang menyusu, jadi aku tidak dengar panggilan. Aku bukan tidak mau membantu. Namun sebelum ia selesai,
Nyonya. Ratna sudah menyela. Ah, selalu ada alasan. Jangan dibela terus, Gus. Lama-lama kamu akan dibodohi perempuan ini. Agus terdiam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Rini dengan ekspresi dingin. Rini bisa merasakan hatinya mulai retak. Malam itu, setelah menidurkan bayi, Rini memberanikan diri mendekati Agus di kamar. Ia ingin meluruskan kesalahpahaman. Mas, suaranya pelan. Aku sungguh tidak berniat melawan ibu. Aku tahu aku masih banyak kekurangan. Tapi aku ingin Mas percaya bahwa aku selalu berusaha. Agus menutup ponselnya, menatap Rini sejenak, lalu berkata singkat. Aku capek, Rin. Jangan buat aku makin pusing. Kalau ibu sudah ngomong begitu, berarti ada yang salah denganmu. Kamu yang harus introspeksi. Rini menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa tak berdaya. Suaminya yang dulu ia kenal penuh cinta, kini perlahan menjauh, seolah dinding besar sudah memisahkan mereka. Hari-hari selanjutnya, bisikan-bisikan buruk mulai beredar. Entah bagaimana awalnya, tetangga sekitar rumah mertua tiba-tiba ikut-ikutan berkomentar. Rini mendengar bisik-bisik ketika ia keluar membeli kebutuhan bayi di warung dekat rumah. Itu menantunya Bu Ratna ya? Cantik sih, tapi katanya kurang beres. Suka malas-malasan, bahkan ada yang bilang sering main HP tengah malam, entah sama siapa. Ah, jangan-jangan ada laki-laki lain. Kasihan Agus. Rini terdiam mendengar bisikan itu. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang ke penjual. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa cepat-cepat pulang dengan wajah pucat. Sesampainya di rumah, Rini mendapati Nyonya Ratna sedang duduk di ruang tamu bersama seorang kerabat jauh. Mereka tampak serius berbicara. Begitu Rini masuk, suasana langsung hening. Tatapan mereka seolah menuduh, membuat dada Rini sesak. Nah, itu dia orangnya, kata Nyonya Ratna dengan nada ketus. Sudah banyak yang melihat dia malam-malam duduk sendiri di teras sambil sibuk dengan HP. Entah dengan siapa dia berhubungan. Kerabat itu mengangguk-angguk. Hati-hati, Bu. Zaman sekarang perempuan suka macam-macam. Rini terkejut. Bu, tidak benar itu. Saya hanya menulis di buku harian, bukan main HP. Saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Namun, Nyonya Ratna tidak percaya. Ia hanya menatap sinis. Ah, siapa yang bisa menjamin? Orang kalau sudah berbuat salah, biasanya pandai beralasan. Malam itu, Rini menangis sendirian. Ia merasa hidupnya mulai digerogoti fitnah yang tak tahu dari mana asalnya. Buku harian yang selama ini menjadi pelampiasan perasaan, kini membuat orang salah paham. Ia merasa kian terpojok. Yang lebih menyakitkan lagi, Agus mulai menunjukkan sikap dingin yang nyata. Ia jarang pulang tepat waktu, dan ketika pulang pun lebih banyak diam. Ia hanya bicara seperlunya, dan itu pun dengan nada ketus. Suatu malam, Rini berusaha mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Agus. Mas, apa Mas sudah tidak percaya sama aku? Tanyanya dengan suara bergetar. Agus menarik tangannya pelan, lalu berkata, aku hanya butuh bukti kalau kamu memang bisa dipercaya. Sekarang gosip di luar sudah macam-macam. Kamu harus hati-hati dengan sikapmu. Mas, aku bersumpah, aku tidak pernah macam-macam. Aku tidak pernah selingkuh. Aku hanya menulis di buku harian, itu saja. Rini mencoba menjelaskan. Namun, Agus hanya menggeleng. Aku tidak tahu, Rin. Aku hanya tidak mau keluargaku malu. Kata-kata itu membuat hati Rini benar-benar hancur. Ia merasa perjuangannya menjaga rumah tangga seolah sia-sia. Bayinya yang mungil menjadi satu-satunya alasan ia masih bisa bertahan. Di luar kamar, Nyonya Ratna kembali menguping percakapan itu. Wajahnya menyiratkan kepuasan. Dalam hatinya, ia sudah merencanakan langkah berikutnya. Ia tidak akan membiarkan Rini bertahan lebih lama di rumah itu. Fitnah telah ditanamkan, dan tinggal menunggu waktu sampai semuanya meledak. Hari-hari berikutnya terasa semakin mencekam bagi Rini. Fitnah yang awalnya hanya berupa bisik-bisik tetangga, kini sudah merambat masuk ke dalam rumah tangga kecilnya. Nyeng. Ratna tidak pernah lelah menjelekkan Rini di depan Agus, bahkan di hadapan kerabat dekat. Sementara Rini hanya bisa terdiam,
mencoba menyangkal, tetapi suaranya tenggelam di balik tuduhan yang terus-menerus menghujani dirinya. Suatu sore, ketika Rini baru saja selesai memandikan bayinya, Agus pulang dengan wajah muram. Ia meletakkan tas kerjanya di kursi dengan kasar. Rini yang sedang menidurkan bayi, menoleh dengan ragu. "Mas, capek ya? Mau aku ambilkan minum dulu?" tanyanya lembut. Agus tidak menjawab. Ia hanya menatap Rini lama dengan mata penuh kecurigaan. "Aku dengar lagi gosip tentang kamu, Rin." Akhirnya Agus membuka mulut, suaranya dingin. Rini terperanjat. "Gosip apa lagi, Mas?" "Katanya kamu sering keluar malam ke warung tanpa alasan jelas. Katanya kamu sering duduk sendiri di teras sambil main HP lama sekali. Apa maksudnya itu, Rin?" Rini menunduk, air matanya mulai berkaca. "Mas, aku keluar malam hanya untuk beli kebutuhan bayi. Kadang bayi rewel tengah malam, aku harus cari susu atau popok. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang mencurigakan. Dan aku tidak main HP, Mas. Aku hanya menulis di buku harian. Itu satu-satunya tempat aku bisa meluapkan perasaan." Agus mendengus. "Buku harian? Jangan bohong, Rin. Orang yang lihat kamu jelas-jelas bilang kamu main HP. Aku capek, Rin. Aku malu kalau omongan orang makin menjadi-jadi." Rini terisak. "Mas, tolong percaya sama aku. Aku tidak pernah mengkhianati Mas. Aku hanya ingin Mas percaya." Namun, Agus sudah berdiri, meninggalkan Rini yang masih terisak di kamar. Rini merasa seakan-akan ia berbicara pada tembok. Tidak ada lagi ruang untuk kepercayaannya. Malam itu, Nyonya Ratna kembali memperkeruh suasana. Ia mendatangi Agus di ruang tamu sambil membawa secangkir teh. "Gus, kamu harus tegas. Jangan mau dibohongi terus. Kalau dari awal sudah kelihatan tanda-tandanya, nanti bisa makin parah. Jangan sampai keluarga kita jadi bahan tertawaan orang karena punya menantu yang tidak benar." Agus menunduk, wajahnya semakin muram. "Tapi Bu, aku masih ingin percaya sama dia." "Percaya? Percaya itu butuh bukti, Gus. Kalau tidak ada bukti, jangan bodoh. Perempuan licik itu pandai sekali bersandiwara. Kamu harus ambil keputusan sebelum terlambat," desak Nyonya Ratna dengan nada penuh tekanan. Rini yang diam-diam mendengar percakapan itu dari balik pintu, hanya bisa menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak terisak keras. Ia tidak percaya bahwa hidupnya bisa berubah secepat ini. Dulu ia menikah dengan penuh cinta, kini yang tersisa hanya tuduhan dan kecurigaan. Hari-hari pun semakin berat. Setiap langkah Rini di dalam rumah selalu diawasi. Setiap kata yang ia ucapkan selalu dipelintir. Bahkan ketika ia hanya menulis di buku harian, Nyonya Ratna sengaja masuk ke kamar dan merampas buku itu. "Apa ini?" Nyeng. Ratna membolak-balik halaman penuh tulisan. "Kamu menulis apa? Hah? Cinta? Rindu? Untuk siapa tulisan-tulisan ini?" Rini berusaha merebut buku itu. "Bu, itu hanya curahan hati saya. Tidak ada orang lain di sana, Bu. Tolong jangan salah paham." Namun, Nyonya Ratna sudah berteriak, memanggil Agus yang sedang ada di ruang tamu. "Gus, lihat ini. Istrimu menulis macam-macam di buku ini. Isinya tentang kerinduan, tentang cinta, entah untuk siapa. Apa ini bukan bukti kalau dia selingkuh?" Agus menghampiri dengan wajah tegang. Ia merebut buku itu dari tangan ibunya, lalu membacanya sekilas. Memang ada kata-kata yang bisa disalahartikan. Kata-kata tentang kerinduan, tentang rasa sepi, tentang kehilangan cinta. Agus menatap Rini tajam. "Jadi ini yang kamu lakukan? Curhat tentang rindu di buku seperti ini? Untuk siapa semua tulisan ini, Rin?" Rini menangis, lututnya gemetar. "Mas, itu semua untuk Mas. Aku rindu Mas yang dulu, rindu kasih sayang Mas. Aku hanya menuliskan isi hatiku, tidak lebih. Demi Allah, tidak ada laki-laki lain." Namun, wajah Agus semakin keras. "Kamu pikir aku bodoh? Kata-kata seperti ini tidak mungkin ditulis kalau tidak ada orang lain. Aku sudah cukup sabar, Rin." Nyeng. Ratna menambahkan dengan suara lantang, "Sudah jelas, Gus. Kamu tidak bisa buta terus.
Buang saja perempuan ini sebelum dia benar-benar mempermalukan keluarga kita. Rini terisak, memeluk bayinya erat-erat seolah hanya itu yang tersisa untuknya. Mas, tolong, percayalah padaku. Jangan dengarkan fitnah ini. Aku tidak bersalah. Namun, malam itu Agus pergi meninggalkan kamar tanpa sepatah kata. Rini tertinggal sendiri dengan air mata dan bayi mungil yang tak mengerti apa-apa. Hari berganti, fitnah semakin kuat. Nying. Ratna sengaja menyebarkan cerita bahwa Rini selingkuh, meski tanpa bukti nyata. Orang-orang mulai memandang Rini dengan tatapan sinis. Puncaknya, suatu malam, ketika Agus pulang dengan wajah muram, ia langsung berkata singkat, "Aku tidak tahan lagi, Rin. Besok kamu dan bayimu harus keluar dari rumah ini." Dunia Rini runtuh seketika. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah tangga yang ia bangun dengan penuh cinta akan hancur hanya karena fitnah. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Yang ia tahu, besok ia harus pergi. Bersama bayinya yang masih kecil, dengan hati yang remuk berkeping-keping. Pagi itu udara begitu dingin menusuk tulang, seakan ikut merasakan getir yang dialami Rini. Burung-burung yang biasanya berkicau riang di pepohonan sekitar halaman rumah mertua, kini terdengar bagai nyanyian duka yang menyayat. Rini duduk di tepi ranjang, memeluk bayinya erat-erat, sementara matanya bengkak karena semalaman menangis tanpa henti. Di luar kamar, suara nyonya Ratna sudah terdengar lantang sejak fajar menyingsing. "Cepat kemasi barang-barangmu, Rini. Jangan bikin rumah ini makin kotor dengan air mata palsumu. Kamu sudah tidak pantas lagi tinggal di sini." Rini menelan ludahnya yang terasa pahit. Tangannya gemetar saat mencoba melipat pakaian bayi kecilnya. Ia ingin sekali membantah, ingin sekali berteriak bahwa semua tuduhan itu salah. Namun ia tahu, tidak ada gunanya. Suaminya sendiri sudah tak lagi mempercayainya. Bayi mungil dalam gendongannya sesekali merengek, seakan merasakan kegelisahan ibunya. Rini menciumi kening kecil itu berkali-kali. "Sabar ya, nak, kita harus kuat. Ibu tidak tahu kemana kita akan pergi. Tapi ibu janji akan selalu melindungimu," bisiknya lirih. Pintu kamar tiba-tiba dibuka keras. Agus berdiri di ambang pintu dengan wajah dingin. Ia melirik koper kecil yang sudah disiapkan Rini. "Sudah siap?" tanyanya tanpa emosi. Rini menatapnya dengan mata penuh air. "Mas, tolong, jangan usir aku. Demi bayi kita. Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Aku tidak pernah selingkuh, Mas. Semua itu fitnah." Agus menghela napas panjang, tetapi tatapannya tetap keras. "Aku sudah bilang, aku tidak mau keluargaku dipermalukan. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu, Rin. Lebih baik kamu pergi. Aku sudah cukup sabar." Kata-kata itu menghantam hati Rini lebih keras daripada cambuk. Ia tahu, pintu harapan sudah tertutup rapat. Nying. Ratna yang sejak tadi berdiri di belakang Agus, menambahkan dengan suara penuh kebencian, "Bagus. Ayo cepat keluar. Jangan sampai matahari terlalu tinggi kamu masih di sini. Bawa bayi itu juga. Jangan harap ada belas kasihan." Dengan tangan gemetar, Rini akhirnya menyeret kopernya keluar kamar. Tangisnya tak bisa ia bendung lagi. Namun ia berusaha menahan suara agar bayinya tidak semakin rewel. Setiap langkah di dalam rumah itu terasa berat. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya, ketika masuk rumah itu dengan penuh harapan, menyangka ia akan menjadi bagian dari keluarga yang hangat. Kini ia pergi dengan hinaan dan fitnah, seakan-akan tidak pernah ada kebaikan dalam dirinya. Saat sampai di depan pintu, Rini berhenti. Ia menoleh pada Agus yang masih berdiri dengan wajah kaku. "Mas, aku benar-benar tidak bersalah. Aku harap suatu hari nanti Mas akan tahu kebenarannya." Agus tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan. Nying. Ratna langsung mendorong pintu dengan kasar. "Sudah, pergi sana. Jangan buang waktu. Rumah ini lebih tenang tanpa kamu." Rini melangkah keluar, melewati halaman yang dulu sering ia sapu dengan penuh kesungguhan. Kini ia meninggalkan tempat itu dengan hati hancur, hanya ditemani bayinya dan sebuah koper kecil berisi pakaian seadanya. Angin pagi menyapu wajahnya, membawa serta perasaan sepi yang menyesakkan dada. Ia tidak tahu kemana harus melangkah. Rumah orang tuanya jauh di kampung. Ongkos untuk pulang pun tidak ada. Dengan langkah gontai,
Ia berjalan menyusuri jalanan, sambil menahan tangis dan memeluk erat bayinya. Beberapa tetangga yang melihat hanya berbisik-bisik, sebagian dengan tatapan kasihan, sebagian lagi dengan pandangan sinis. Kasihan ya, baru punya bayi sudah diusir. Ah, jangan kasihan. Katanya memang tidak beres. Selalu ada alasan kalau perempuan diusir suami. Bisikan itu menampar telinga Rini. Ia ingin menutup telinganya, tetapi tidak bisa. Tangannya sudah penuh menggendong bayinya dan menyeret koper kecil. Akhirnya, ia berhenti di sebuah halte tua di ujung jalan. Ia duduk di bangku kayu yang lapuk, meletakkan koper di samping, dan memeluk bayinya erat-erat. Tangisnya pecah tanpa bisa dibendung lagi. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu tidak tahu harus kemana. Tapi ibu janji, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Bayi itu hanya merengek pelan, seakan menjawab kesedihan ibunya dengan cara yang sederhana. Hari mulai beranjak siang. Rini masih duduk di halte itu, tanpa tujuan jelas. Sementara di dalam rumah besar, Nyonya Ratna tersenyum puas karena berhasil menyingkirkan menantu yang tidak ia sukai sejak awal. Agus, meski wajahnya tampak muram, tetap memilih diam, menutup rapat hatinya yang sebenarnya masih bergejolak. Namun, di luar sana, perjalanan baru saja dimulai bagi Rini. Perjalanan penuh air mata, perjuangan, dan kesendirian, yang kelak akan membawanya pada titik balik tak terduga. Malam itu udara terasa begitu dingin. Rini duduk di kursi rotan usang di teras rumah sederhana yang ia tinggali bersama Agus dan bayi kecil mereka. Angin malam menusuk kulit, membuatnya harus merapatkan selendang ke tubuh mungil bayinya. Anak itu terlelap. Wajah polosnya yang tenang seakan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia orang dewasa di sekelilingnya. Rini menatap ke arah jalanan gelap di depan rumah. Hatinya dipenuhi resah. Sejak kejadian beberapa hari terakhir, di mana mertua dan tetangga mulai sering berbisik-bisik sambil melirik arahnya, Rini merasa hidupnya kian terpojok. Entah siapa yang memulai, tapi gosip itu sudah menyebar luas. Gosip bahwa ia berselingkuh dengan seorang lelaki yang bahkan tidak pernah ia kenal dekat. Rini tidak mengerti. Ia tahu, ini pasti ada hubungannya dengan mertua yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerimanya. Wanita itu sering mencari-cari kesalahan, bahkan dari hal kecil seperti cara Rini menggendong bayi atau cara ia memasak. Sekarang, seakan semua hal yang ia lakukan salah di mata mertuanya, ditambah fitnah itu membuatnya semakin sulit bernafas. Agus yang biasanya pulang kerja dengan senyum kini lebih sering diam. Tatapannya dingin, penuh curiga. Kadang ia hanya masuk kamar tanpa sepatah kata, meninggalkan Rini yang menunggu dengan hati hampa. Rini mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan hati bahwa semua ini hanya badai sesaat, tapi bayangan suram justru semakin jelas. Pagi berikutnya, suasana rumah makin terasa aneh. Rini baru saja selesai menyuapi bayi kecilnya ketika Agus pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya muram, matanya tajam, dan tanpa basa-basi ia meletakkan tas kerjanya di meja dengan suara keras. Rini, ucapnya dengan nada berat. Rini tertegun. Iya, Mas. Jujur sama aku. Kamu ada hubungan apa sama lelaki itu? Agus menatap lekat, seolah ingin menembus hatinya. Rini membeku. Hatinya serasa diremas. Lelaki itu? Mas maksud siapa? Jangan pura-pura nggak tahu. Agus membentak. Nadanya membuat bayi di gendongan Rini merengek ketakutan. Kamu kira aku nggak dengar dari orang-orang? Katanya kamu sering ketemu sama lelaki itu di pasar. Katanya kamu ngobrol akrab bahkan sampai pulang bareng. Kamu mau bilang apa sekarang? Rini terhuyung, tubuhnya bergetar. Mas, itu nggak benar. Aku nggak pernah ketemu siapapun selain urusan belanja. Aku pulang selalu langsung ke rumah. Demi Allah, Mas, aku nggak pernah. Cukup. Agus menepis perkataannya. Jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk nutupin kebohonganmu. Air mata Rini jatuh, bercampur dengan rengekan bayinya yang makin keras. Ia mencoba mendekat, berharap suaminya percaya pada ketulusan hatinya. Mas, lihat aku, lihat aku. Apa aku pernah bikin Mas malu selama ini? Apa aku pernah melukai hati Mas? Aku cuma... Sudahlah. Agus menghempaskan tangannya, lalu menatap dengan sinis. Sejak awal, ibu memang benar. Kamu nggak pantas buat aku.
Ucapan itu menusuk lebih tajam dari pisau. Rini merasakan jantungnya nyeri, tubuhnya melemah, tapi ia tetap berdiri tegak sambil menahan tangis. Mas, aku nggak pernah seperti itu. Percayalah. Agus tidak menggubris. Ia melangkah masuk ke kamar, meninggalkan Rini berdiri terpaku dengan bayinya yang kini terisak dalam pelukan. Rini merasakan dunia seakan runtuh. Suami yang dulu pernah berjanji melindunginya kini justru menjadi orang pertama yang menudingnya tanpa dasar. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Mertua kian keras terhadapnya. Setiap pagi, wanita itu selalu melemparkan tatapan merendahkan, bahkan terkadang melontarkan kata-kata pedas yang membuat Rini hanya bisa menunduk. Kamu ini perempuan gak tahu diri, ujar mertua suatu siang ketika Rini sedang menjemur pakaian. Sudah aku kasih tempat tinggal, sudah aku anggap keluarga, malah bikin malu. Selama ini aku sabar, tapi ternyata benar dugaanku, kamu memang cuma numpang hidup. Rini menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia ingin membela diri, tapi setiap kali ia mencoba berbicara, mertuanya semakin marah, suaranya meninggi, membuat tetangga berdatangan dengan rasa ingin tahu. Rini memilih diam, walaupun hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu, Rini kembali berdoa dengan linangan air mata. Ia berlutut di samping ranjang bayinya, menggenggam tangan kecil anaknya sambil berbisik lirih. Ya Allah, Engkau tahu aku nggak bersalah. Lindungi anakku. Lindungi rumah tanggaku. Aku sudah nggak kuat kalau harus menghadapi semuanya sendirian. Namun seolah doa itu tak kunjung dijawab, beban justru semakin bertambah. Fitnah makin kuat, Agus makin jauh, mertua makin tega. Dan Rini mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan, ancaman pengusiran. Beberapa kali ia mendengar mertua bergumam di depan Agus. Usir saja dia, Gus. Daripada bikin malu keluarga. Cari istri lain yang jelas asal-usulnya, yang bisa bikin kamu bangga. Jangan pertahankan perempuan murahan itu. Kata-kata itu menusuk telinga Rini. Ia mendengarnya meski berusaha menutup telinga dengan tangannya. Ia tahu, saat itu akan tiba, saat di mana ia benar-benar akan dilempar keluar dari rumah bersama bayi kecilnya. Dan rasa takut itu semakin nyata, seperti bayangan gelap yang siap menelannya kapan saja. Pagi itu, sinar matahari yang menembus celah jendela tidak lagi membawa kehangatan bagi Rini. Yang terasa hanyalah dingin yang menusuk tulang, meski udara luar sebenarnya cukup hangat. Rini duduk di kursi kayu dekat dapur dengan wajah pucat, matanya sembab karena semalaman tidak bisa tidur. Bayinya terlelap di dalam ayunan sederhana, sesekali bergerak kecil sambil mengerjapkan mata. Suasana rumah terasa mencekam. Agus duduk di ruang tamu, menatap kosong pada layar televisi yang bahkan tidak ia nyalakan. Ia hanya terdiam, seakan pikirannya melayang jauh. Rini berusaha mencari celah untuk bicara, untuk menjelaskan sekali lagi bahwa semua fitnah itu tidak benar. Tapi tatapan dingin Agus membuat langkahnya tertahan. Seketika suara pintu kamar mertua berderi terbuka. Wanita itu keluar dengan langkah mantap, wajahnya penuh dengan ekspresi sinis. Rini, panggilnya lantang. Rini tersentak, segera bangkit dengan gugup. Iya, Bu. Bawa bayimu, masuk ke ruang tamu. Kita bicara. Nada perintah itu membuat dada Rini berdebar. Ia menggendong bayinya perlahan, lalu berjalan menuju ruang tamu. Agus masih duduk di kursi, kali ini menoleh sekilas tanpa ekspresi. Mertua duduk di hadapannya, menunggu Rini duduk di kursi yang berhadapan langsung. Suasana hening sejenak. Detak jantung Rini terdengar begitu keras di telinganya. Ia tahu, ini bukan sekadar percakapan biasa. Rini, suara mertuanya memecah hening. Aku sudah cukup sabar menghadapi tingkahmu selama ini. Dari awal aku memang tidak suka kamu jadi menantu. Dan sekarang, setelah semua bukti jelas di depan mata, aku tidak mau lagi menutup-nutupi. Kamu sudah bikin malu keluarga ini. Rini menunduk, air matanya hampir jatuh. Bu, demi Allah, saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saya tidak pernah selingkuh. Semua itu hanya fitnah. Fitnah. Mertua menyeringai sinis. Kamu pikir aku bodoh? Orang-orang sudah bercerita. Mereka lihat kamu sering ketemu lelaki itu di pasar, ngobrol lama, bahkan katanya pernah ketawa-ketawa berdua. Kamu kira itu pantas? Ibu rumah tangga macam apa yang keluyuran begitu? Rini tercekat.
Bu, saya memang ke pasar, tapi hanya sebentar. Saya tidak pernah. Cukup, bentak mertuanya, membuat bayi di pelukan Rini menangis keras. Aku nggak mau dengar alasan lagi. Aku sudah bilang ke Agus, usir saja kamu dari rumah ini. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Tubuh Rini seakan kehilangan tenaga. Bayinya ia gendong erat, berusaha menenangkan dengan usapan lembut sambil menahan air mata. Matanya beralih pada Agus, berharap ada pembelaan, meski sekecil apapun. Mas, suaranya lirih, penuh harap. Kamu percaya sama aku kan? Aku nggak pernah. Agus menutup mata, menarik napas panjang. Ketika ia membuka mata kembali, tatapannya dingin menusuk. Aku sudah berusaha percaya, Rin. Tapi semua ini terlalu jelas. Orang-orang gak mungkin berbohong semua. Aku capek dengar bisik-bisik di luar. Aku malu sama keluarga. Mungkin lebih baik kamu pergi saja. Ucapan itu seperti palu besar yang menghantam kepala Rini. Lututnya lemas, tubuhnya bergetar, dan air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Mas, jangan bicara begitu. Kita punya anak. Kita pernah janji akan bersama selamanya. Namun Agus tidak lagi menatapnya. Ia membuang wajah, seakan tidak sanggup melihat air mata istrinya, atau mungkin memang sudah tidak peduli. Mertua berdiri dengan penuh kemenangan. Sudah jelaskan? Mulai besok, kamu dan bayimu keluar dari rumah ini. Aku tidak mau ada perempuan murahan tinggal di sini. Pergi dan jangan pernah kembali. Rini terisak, tubuhnya terguncang. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi suaranya seakan terperangkap di tenggorokan. Bayinya menangis semakin keras, seakan ikut merasakan kepedihan ibunya. Hari itu, langit terasa lebih gelap meski matahari masih bersinar. Di dalam rumah itu, seorang istri dan ibu muda sedang hancur berkeping-keping, dikhianati oleh fitnah yang kejam, ditinggalkan oleh orang yang seharusnya melindungi, dan diusir oleh keluarga yang seharusnya merangkul. Rini hanya bisa berdoa dalam hati, memohon pada Tuhan agar memberi keadilan, meski saat itu dunia seakan menutup pintu untuknya. Hari itu, tepat 1 tahun sejak malam paling kelam dalam hidup Rini. Malam ketika ia diusir bersama bayinya dari rumah yang pernah ia sebut rumah tangga. Malam ketika fitnah merobek-robek harga dirinya. Malam ketika suami yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati lebih memilih percaya pada bisikan orang lain daripada kata-kata tulus istrinya sendiri. Selama setahun penuh, Rini hidup dalam kesederhanaan, bahkan bisa dibilang penuh keterbatasan. Ia menumpang di rumah bibinya yang tinggal di pinggiran kota, sebuah rumah kayu yang sederhana dengan atap seng yang sering bocor ketika hujan deras. Namun, meski penuh keterbatasan, disitulah Rini merasakan ketenangan. Tidak ada lagi tatapan sinis mertua, tidak ada lagi teriakan penuh tuduhan, tidak ada lagi suami yang mendiamkan dengan wajah dingin. Setiap hari, ia bekerja serabutan. Kadang membantu warung tetangga, kadang menerima cucian baju, kadang membuat kue kecil untuk dititipkan di warung. Semua itu ia lakukan demi satu alasan, anaknya. Bayi kecil yang setahun lalu masih merah kini sudah bisa merangkak, bahkan mulai berdiri dengan kaki gemetar sambil memanggilnya dengan suara cadel, "Ma, Ma." Setiap kali suara itu terdengar, Rini merasa seluruh lelahnya hilang. Ia tahu, dunia boleh memandangnya hina, tapi di mata anaknya, ia tetaplah ibu yang penuh kasih. Namun, meski sudah berusaha menutup lembaran kelam itu, kenangan pahit terus menghantui. Terkadang, ketika malam sunyi dan anaknya tertidur, Rini termenung lama sambil menatap langit-langit rumah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah Agus pernah menyesal? Apakah ia masih percaya pada fitnah itu? Ataukah ia bahkan tidak pernah lagi mengingat istri dan anaknya? Pertanyaan itu tak pernah terjawab, hingga suatu sore yang tak terduga. Rini sedang menyapu halaman rumah bibinya ketika ia melihat sosok asing berdiri di kejauhan. Lelaki itu berpakaian lusuh, wajahnya tirus, rambutnya acak-acakan, dan matanya sayu penuh kelelahan. Langkahnya ragu-ragu, seakan tidak yakin harus mendekat atau tidak. Rini sempat tidak mengenali, sampai lelaki itu melangkah lebih dekat. Hatinya berdegup kencang. Itu Agus. Rini terdiam, sapu di tangannya jatuh ke tanah. Tubuhnya membeku, pikirannya berputar cepat. Sosok yang setahun lalu dengan tegas mengusirnya kini berdiri di hadapannya,
tapi dalam keadaan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi jas rapi, tidak ada lagi aura berwibawa sebagai lelaki yang mapan. Yang ada hanyalah bayangan seorang pria yang jatuh, hancur, kehilangan segalanya. Agus berhenti beberapa langkah di depan Rini. Wajahnya menunduk, suaranya lirih bergetar. Rin. Rini menggertakkan giginya, mencoba menahan segala gejolak yang meledak di dalam dada. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin meluapkan semua luka yang selama ini ia pendam. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap dengan mata basah. Agus terhenti sejenak. Suaranya serak. Aku datang untuk minta maaf. Rini menahan napas. Kata-kata itu yang dulu selalu ia harapkan, kini justru membuat hatinya semakin kacau. Agus mengangkat wajahnya perlahan. Ada air mata yang menetes di sudut matanya. Aku salah, Rin. Aku sudah jadi suami yang bodoh. Aku lebih percaya omongan orang daripada kamu. Aku membiarkan ibu mengusirmu. Aku meninggalkan kamu dan anak kita, dan sekarang, aku kehilangan segalanya. Tubuh Agus bergetar, ia lalu berlutut di tanah, tepat di hadapan Rini. Tolong, Rin. Aku nggak punya apa-apa lagi. Usahaku bangkrut. Aku ditipu orang yang selama ini aku percaya. Teman-temanku menjauh. Bahkan ibu, ia menelan ludah, wajahnya semakin muram, ibu pun akhirnya menyalahkan aku. Sekarang aku nggak punya siapa-siapa lagi kecuali kamu dan anak kita. Tolong, maafkan aku. Rini berdiri terpaku, air matanya menetes deras tanpa bisa ia bendung. Adegan itu terasa begitu asing. Lelaki yang dulu meninggikan diri, kini berlutut dengan wajah penuh penyesalan. Namun luka setahun lalu masih menganga lebar. Luka itu tidak bisa sembuh hanya dengan kata, maaf. Di dalam rumah, suara anak kecil terdengar memanggil. Mama ah! Suara polos itu membuat Rini tersadar dari lamunannya. Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap Agus dengan tatapan sulit diartikan, antara marah, sedih, dan bingung. Agus menunduk lebih dalam, tangannya bergetar. Aku mohon, Rin, aku rela melakukan apa saja. Aku cuma ingin dekat lagi sama kamu dan anak kita. Tolong beri aku kesempatan. Hati Rini terhuyung. Bagian dari dirinya masih sakit, masih marah, masih kecewa. Tapi bagian lain, bagian yang pernah mencintai Agus dengan sepenuh hati, bergetar melihat lelaki itu hancur di hadapannya. Suasana sore itu dipenuhi angin yang berhembus pelan, membawa dedaunan kering berjatuhan. Langit seakan ikut menunduk, menyaksikan pertemuan dua hati yang dulu terikat, lalu hancur, dan kini dipertemukan lagi dalam keadaan yang sangat berbeda. Rini tidak menjawab. Ia hanya menatap, dengan air mata mengalir deras. Pertarungan batin itu begitu nyata, antara membuka pintu maaf atau tetap membiarkan luka yang lama menjadi batas. Agus masih berlutut, sujud hampir menyentuh tanah, menangis terseduh. Rin, aku mohon, jangan biarkan aku hancur sendirian. Dan disitulah, cerita mereka kembali terbuka. Bukan lagi tentang fitnah, bukan lagi tentang pengusiran, melainkan tentang bagaimana luka lama akan dijahit, atau justru dibiarkan tetap terbuka. Malam itu, setelah pertemuan mengejutkan di halaman rumah, Rini duduk sendirian di kamar kecilnya. Bayinya sudah terlelap di ayunan. Nafasnya teratur, wajahnya begitu damai. Namun hati Rini tidak sedamai itu. Kata-kata Agus terus terngiang-ngiang di telinganya. Wajah lusuhnya, tangisannya, sujudnya, semuanya berputar seperti bayangan yang sulit diusir. Setahun lalu, lelaki itu yang mengusirnya dengan tega, menghinanya dengan kata-kata kejam, meninggalkannya sendirian membawa bayi kecil yang tak berdosa. Kini, lelaki itu kembali, tapi dengan wajah penuh penyesalan, meminta ampunan, bahkan rela merendahkan diri di tanah. Rini menatap anaknya yang tertidur, lalu membelai lembut rambut halusnya. Nak, apa yang harus Mama lakukan? Bisiknya lirih. Di luar, hujan turun pelan, mengetuk genteng seng yang sudah berkarat. Suara hujan itu menjadi saksi dari pergulatan batin seorang ibu muda yang harus memilih antara masa lalu yang penuh luka atau masa depan yang masih abu-abu. Satu hal yang pasti, hidup tidak akan pernah sama lagi. Pertemuan itu hanyalah awal dari babak baru. Babak yang entah akan membawa pada rekonsiliasi, atau justru luka yang semakin dalam. Rini menutup mata, air matanya jatuh di pipi. Dalam hati ia berdoa, Ya Allah,
Berikan aku kekuatan untuk memilih jalan yang benar, untuk diriku dan anakku. Dan di balik derasnya hujan malam itu, ada seorang lelaki yang masih berlutut di teras, menunggu dalam dingin, berharap pintu maaf akan terbuka untuknya. Cerita mereka belum usai. Ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih panjang, antara cinta, luka, dan kesempatan kedua.